Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasfiul Rafi dengan NPM 232170066. Perkenalkan, nama saya Marifa Musdalifah dengan nomor NPM 232170112. Perkenalkan, nama saya Istiza Batu Dakwat dengan NPM 2321700071. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan konsep dasar bermuamalah dan ruang lingkup muamalah. Di sini kata muamalah itu berasal dari kata bahasa Arab muamalatun, di mana fiil madi dari lafadz ini adalah amilun, yang kemudian ada fiil mudore yu'amilun dan masdarnya adalah muamalatun, yang berarti muamalah ini perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang dan nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Lalu dalam ilmu fikih, muamalah ini memiliki dua arti. Yang pertama dalam artian sempit dan yang kedua dalam artian luas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam artian luas. Dalam artian luas ini, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu yang kedua, muamalah dalam artian sempit. Muamalah dalam artian sempit ini tukar menukar barang yang disertai dengan syariat Islam atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup bagaimana kita bermuamalah. Di mana ruang lingkup muamalah ini terdapat dua rincian. Yang pertama adalah al-muamalah al-adabiyah dan yang kedua al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-adabiyah ini adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, yang mencakup beberapa hal, diantaranya ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia. Maksud dari muamalah al-adabiyah ini berhubungan dengan adab dan akhlak, di mana ketika kita sedang berinteraksi itu antar sesama penjual dan pembeli harus ada ijab qabul. Seperti kalau misalnya contohnya di orang Sunda, misalnya seperti ketika saya menjadi seorang pembeli mengatakan hal seperti ini kepada sang penjual, nampi barangna nyanggakeun artosna, ya, seperti itu dalam bahasa Sunda. Lalu saling meridhoi, tidak ada pemaksaan, contohnya tidak ridho atas barang yang dibeli oleh pembeli itu. Adanya kejujuran, misalnya tidak ada pengurangan atau kecurangan di antara penjual dan pembeli, dikarenakan itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Lalu yang kedua ada al-muamalah al-madiyah, di mana al-muamalah al-madiyah ini mengkaji objeknya. Para ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah ini muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadaratkan kemaslahatan bagi manusia dan sebagainya. Dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk memperjual atau memperbelikan barang-barang haram. Misalnya kita sebagai penjual atau sebagai pembeli itu harus pintar dalam memilah-milih sesuatu barang atau pakaian maupun makanan. Ketika misalnya kita sedang di luar kota atau di luar negara, kan di sana sangatlah minim ya tentang benda ataupun makanan yang halal. Nah, kita di situ sebagai pendatang baru atau sebagai tamu harus pintar memilah-milih mana nih barang yang halal atau makanan yang halal untuk kita dipergunakan atau dimakan. Nah, dalam Islam itu kan tidak diperbolehkan ya menjual atau memakan atau membeli sesuatu yang haram. Lalu ada juga sesuatu yang subhat, misalnya kita menemukan sesuatu barang, nah lalu kita itu terbesit, wah ini bagus nih kalau misalnya diperjualkan bakalan untung banyak nih. Nah di situ kan kita tidak tahu kepunyaan siapa. Nah di situ
itu adalah termasuk barang yang subhat, tidak diketahui kepemilikannya itu siapa. Dan di situ kita tidak diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dikarenakan kita itu bukan kepunyaan atau hak kita. Muamalah Ahmadiyah ini mencakup beberapa cakupan. Yang pertama adalah al-bai al-tijaro atau jual beli, seperti yang dijelaskan oleh saya tadi. Jual beli merupakan tukar menukar atau transaksi menurut syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah kan beliau mata pencahariannya itu adalah sebagai pedagang. Lalu ada alron atau gadai, di mana sering sekali kita mendengar perkataan penggadaian. Saya mengambil contoh, misalnya saya menggadaikan sawah kepada Yaspi. Nah, di sini tuh sebagai penggadaian ini sebagai pegangan oleh Yaspi, lalu Yaspi itu memberikan uang, misalnya saya, Yas pinjem dulu dong misalnya 5 juta. Nah, sebagai pegangan, Yaspi boleh nih pegang sawah saya sebagai jaminan gitu ya, seperti itu. Lalu di saat Yaspi sudah memberikan uang 5 juta, nah misalnya suatu saat kita akan membayar hutang itu kepada Yaspi, membayar dengan uang 5 juta itu ya, lalu si sawah itu akan kembali lagi kepada kita. Seperti itu yang saya ketahui kurang lebihnya. Lalu yang ketiga ada kafaloh wazoman, jaminan dan tanggungan. Jaminan ini adalah menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu seperti akad, ijab, kabul, seperti itu. Lalu ada hiwalah, pemindahan utang. Nah, di sini hiwalah sendiri sering kita jumpai. Saya mengambil contoh dalam kehidupan saya sehari-hari. Contohnya, saya meminjam uang kepada Yaspi 20.000. Lalu suatu saat Yaspi memiliki utang kepada Isti senilai 20.000 juga sama. Lalu Yaspi berbicara seperti ini kepada saya, "Pah, kan kamu punya utang kepada saya 20.000. Nah, bayarin aja ke Isti seharga 20.000. Jadi hutang kamu ke saya itu lunas dan hutang saya ke Isti itu lunas." Nah, itu tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Jadi semisalnya kalau kita punya utang itu harus terlebih dahulu kita membayar utangnya kepada orang tersebut. Nah, nanti si orang itu membayar lagi utang kepada orang itu. Jadi misalnya saya contohnya seperti yang saya katakan tadi, semisalnya saya punya utang ke Yaspi, Yaspi punya utang ke Isti, itu saya harus terlebih dahulu membayar utang kepada Yaspi. Nah, jadi itu lunas. Nah, lalu Yaspi membayar utang kepada Isti. Jadi tidak ada perantara ketika membayar hutang. Lalu ada taflis atau jatuh bangkrut. Nah, seseorang yang mempunyai hutang seluruh kekayaannya habis, ini dinamakan taflis atau jatuh bangkrut. Terakhir ada al-syirkah atau perseroan. Perseroan ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan karena masing-masing yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Di sini misalnya sering kita jumpai penurunan saham atau penyerahan saham. Misalnya saya juga sih kurang mengerti kalau tentang saham, tapi di sini saya dapat menyimpulkan, semisalnya orang tua kita memiliki saham di perusahaan, lalu orang tua ini memberikan sahamnya kepada anak pertama. Seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Terdapat ada 6 prinsip dalam melaksanakan muamalah. Untuk yang pertama yaitu segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. Nah, jadi untuk muamalah itu banyak aturan-aturan yang terdapat di dalamnya gitu. Jadi tidak sembarang kita untuk bermuamalah itu sembarangan gitu, tetapi ada aturannya. Kemudian yang kedua yaitu masalah muamalah termasuk pada urusan
urusan duniawi. Artinya urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang, kecuali perbuatan tersebut ada perintahnya. Kemudian yang ketiga yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah harus berdasarkan atas persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Jadi untuk bermuamalah itu tidak ada kata paksaan, dikarenakan kita bermuamalah itu dengan ikhlas penuh hati. Itu berlanjut yang keempat itu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat. Jadi untuk muamalah ini manfaat muamalah itu yaitu berlanjut ke yang keempat yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat. Jadi dalam bermuamalah itu kita tidak boleh mendatangkan kerugian baik dari satu pihak maupun kedua belah pihak. Lanjut yang kelima yaitu adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita sebagai masyarakat umum khususnya itu di Indonesia banyak sekali tata cara muamalah atau jual beli. Akan tetapi tata cara itu tidak bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian yang terakhir yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Artinya jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi untuk yang nomor 6 itu adanya nilai keadilan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Kemudian berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu hak kepemilikan harta dan akad. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kepemilikan dan harta. Untuk yang pertama yaitu pengertian hak. Hak itu pengertiannya terbagi menjadi dua yaitu secara epistemologi dan terminologi. Untuk yang pertama yaitu secara epistemologi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang hak kepemilikan harta dan akad. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak. Pengertian hak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara etimologi dan yang kedua adalah secara terminologi. Untuk etimologi yaitu berasal dari kata subut, yaitu berarti kokoh dan wujub. Untuk yang kedua yaitu secara terminologi, yaitu suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu sebab hukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengertian kepemilikan. Kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu barang yang dimiliki pribadi dengan cara yang halal. Yang kedua yaitu kepemilikan umum atau masyarakat adalah semua harta dan kekayaan itu milik masyarakat. Jadi itu adalah harta yang bisa dinikmati secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan ini sama dengan kepemilikan umum namun yang mengelola itu pemerintah. Jadi kepemilikan negara itu dikelolanya itu oleh pemerintah. Jadi lebih teratur dan lebih terorganisir. Lanjut ke pengertian harta. Secara etimologi, harta berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dan secara terminologi yaitu harta diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai
Jadi sesuatu apapun jika ada nilainya, maka hal itu disebut dengan harta. Kemudian di sini ada tata cara pembelanjaannya. Yang pertama yaitu menggunakan harta secukupnya. Artinya tidak boleh berlebihan. Lalu pembahasan selanjutnya ada cara pembelanjaannya. Cara pembelanjaan dalam penggunaan harta. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu menggunakan harta secukupnya. Artinya tidak boleh berlebihan. Yang telah diterangkan dalam Quran surat At-Tur ayat 19 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Yang artinya, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu tidak berbuat mubazir, yang telah diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menghamburkan harta atau boros. Jadi kita menggunakan harta itu tidak boleh boros dan tidak boleh menyia-nyiakannya dikarenakan itu adalah sifat syaitan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada macam-macam harta. Untuk yang pertama yaitu dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, yaitu harta tetap dan benda bergerak. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari segi dapat atau tidaknya diganti, yaitu misli benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama, dan kimi yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Kemudian yang ketiga yaitu dilihat dari segi bernilai atau tidaknya, yaitu mutaqawwaman bernilai dan goiru mutaqawwaman yaitu tidak bernilai. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu akad. Akad menurut Hasbi Asy-Siddiqi, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad juga bisa diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Kemudian ada dasar hukum akad, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu. Dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian macam-macam akad atau transaksi. Di sini ada yang pertama yaitu akad menurut tujuannya. Yang pertama yaitu akad tabaru. Akad tabaru yaitu akad nirlaba yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk pada kategori ini yaitu hibah, wakaf, wasiat, dan lain sebagainya. Kemudian akad tijari. Akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Yang termasuk pada kategori ini yaitu murabahah, salam, dan ijarah muntahiyah, bitamilik, serta mudarabah dan musyarakah. Untuk macam akad yang selanjutnya yaitu akad menurut keabsahannya. Terdapat ada 3 akad. Untuk yang pertama yaitu akad sahih. Akad sahih yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.
Akibat hukumnya yaitu perpindahan barang misalnya dari penjual ke pembeli. Kemudian yang kedua yaitu akad fasid. Akad fasid yaitu di mana akad yang semuanya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Akibatnya menjadi mauquf, belum terjadi perpindahan barang dan uang dari penjual pembeli sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dan yang terakhir yaitu akad batil. Akad batil yaitu akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kepada kedua belah pihak. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad. Terdapat banyak sekali rukun dan syarat-syarat akad. Langsung saja untuk yang pertama yaitu rukun-rukun akad. Yang pertama yaitu akid. Akid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang berdiri dalam satu kelompok atau lebih dari satu orang. Yang kedua yaitu ma'qud ilaih. Ma'qud ilaih yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah dan lain sebagainya. Kemudian ada maudu al-aqd, yaitu tujuannya atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Kemudian yang terakhir yaitu sigod al-aqd, yaitu ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab. Oke, untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat akad. Oke, syarat-syarat akad terdapat 8. Untuk yang pertama yaitu tamyiz, yang kedua yaitu ada dua pihak, yang ketiga sesuai dengan ijab dan kabul, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad akan diserahkan, yang keenam adalah objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, dan yang terakhir tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu cara-cara dalam berakad. Yang pertama yaitu dengan cara tulisan atau kitabah. Dengan cara tulisan itu biasanya untuk orang-orang yang sedang berjauhan atau tidak sedang dalam tatap muka atau berdekatan. Kemudian yang kedua yaitu isyarat. Isyarat ini biasanya oleh orang-orang yang tidak bisa bicara atau bisu. Jadi menggunakan isyarat untuk berakad. Kemudian yang ketiga yaitu perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan yaitu dengan perbuatan, yaitu dengan tatap muka langsung, seperti penjual dan pembeli. Pembeli menyerahkan uangnya dan penjual menyerahkan barangnya. Dan yang terakhir yaitu lisan al-hal. Apabila seseorang meninggalkan barang-barang yang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida atau titipan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Islam. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang telah dirangkum dalam rukun iman dan juga rukun Islam. Nah, teman-teman, artinya sistem ekonomi Islam berdasarkan atau dasar-dasarnya itu atau landasannya itu berasal dari prinsip atau nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri. Nah, lanjut kita ke yang kedua. Ada prinsip-prinsip
sistem ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. Nah, artinya segala sesuatu yang berasal dari Allah dan bukan kepunyaan kita, melainkan itu hanyalah titipan saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Jadi, apabila kita memiliki kepemilikan, baik itu harta ataupun apapun, dalam Islam kepemilikan itu ada batasnya. Jadi kita tidak memakan seluruh harta tersebut. Bisa jadi kita mensedekahkannya gitu sebagian. Lalu yang ketiga ada kekuatan penggerak utama ekonomi Islam ini adalah kerjasama. Nah, ini berarti harus didasari atas kesepakatan dan kerjasama. Tidak bisa nih terjalin secara sendiri-sendiri atau tanpa kesepakatan. Selanjutnya yang keempat, adanya suatu keadilan. Nah, ini berarti ekonomi Islam itu menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Lalu yang kelima, ekonomi Islam ini menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Jadi tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Jadi semuanya itu diuntungkan dan dipastikan menguntungkan banyak orang. Selanjutnya kita ke ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Nah, yang pertama di sini ada akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan ekonomi. Artinya, akidahlah yang menggerakkan ekonomi. Ada aturan-aturan dalam akidah yang hanya bisa ditemui dalam ekonomi Islam atau dalam sistem ekonomi Islam ini. Selanjutnya, ada syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Nah, yang ketiga, ada akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan dalam berekonomi. Jadi artinya akhlak merupakan sesuatu hal dan memiliki peran yang sangat penting gitu dalam kegiatan ekonomi Islam. Karena jika tanpa didasari dengan akhlak atau sikap yang baik dalam pengaplikasiannya, itu sudah bertentangan dengan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada yang nomor 4, yaitu kepemilikan multijenis. Nah, ini berarti merupakan penggambaran atau terjemahan dari kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang memiliki seluruh harta atau kepunyaan kita, dan kita hanya menjadi objek dari titipannya saja, seperti itu. Dan yang kelima, ada kebebasan bertindak atau berusaha. Ini artinya setiap pelaku ekonomi bebas asal tidak ada dalam prosesnya itu ada proses penzaliman. Nah, yang keenam, adanya keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam Dan yang kelima selanjutnya adalah kebebasan bertindak atau berusaha. Artinya setiap pelaku ekonomi bebas asal tidak ada proses penzaliman di dalam ekonominya tersebut. Lalu yang keenam ada keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan tegas dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan di dalam berekonomi. Seperti itu. Rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.